nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan, kita masuk pada halaman 80, al-ibrah bil ma'ani, al-ibrah bil ma'ani la bil haqa'iq, al-ibrah bil ma'ani wal haqa'iq la bil asma'i wal madhahir. Al-ibrah bil ma'ani wal haqa'iq la bil asma' wal madhahir. Al-ibrah, ibrah itu tolak ukur lah ya, itu dengan makna dan hakikat, bukan dengan nama dan zahir, penampilan. Maksudnya ini suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam banyak bab, mau bab akidah, mau bab fikih, yang ditinjau itu adalah makna dan hakikatnya, bukan nama atau zahir sesuatu tadi. Fahadha yadulluna ala anna syirka billahi azza wa jalla huwa syirkun sawa'un kana al-mutawajjih ilaihi salihan aw talihan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, meskipun yang diharapkan atau diseru tadi adalah orang soleh atau orang yang toleh. Orang soleh itu orang yang taat, orang toleh itu orang yang jahat, orang yang buruk atau ahlul maksiat. Wa sawa'un kana nabiyan au malakan au syajaran au hajaran. Boleh antum baca, wa sawa'an kana nabiyan au malakan au syajaran au hajaran. Baik itu adalah nabi atau malaikat atau pohon ataupun batu, au ayya syai'in, atau sesuatu apapun. Li'anna syirka billahi azza wa jalla huwa ibadatu ghairillah, dikarenakan yang namanya syirik kepada Allah adalah beribadah kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Syirik adalah ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Itulah syirik. Wa huwa tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah adalah berdoa atau mengharap kepada selain Allah. Wa huwa qasdu ghairillah, maknanya adalah menginginkan selain Allah azza wa jalla. Wa huwa ta'alluqul qalbi bi ghairillahi tabaraka wa ta'ala min ghairi nadharin ila hadzal muta'allaq bihi wa min ghairi nadharin ila hadzal ma'bud min dunillah. Menginginkan selain Allah adalah
bergantungnya hati kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala dengan tanpa melihat kepada yang disandari dan dengan tanpa melihat kepada yang disembah dari selain Allah azza wajalla. Jadi yang namanya syirik, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, menggantungkan hati kepada selain Allah tanpa melihat al-muta'allaqnya ini tadi, dan tanpa melihat al-ma'bud. Maksudnya apa? Kita tidak menilai kepada yang disembah, yang dituju. Bukan itu patokannya. Inti menjadi patokannya adalah min dunillah. Mau muta'allaq atau ma'budnya tadi adalah malaikat ataupun nabi ataupun orang soleh, kalau dia min dunillah maka dikatakan syirkun. Fan nazar ilal abidi wa laisa ilal ma'bud, sehingga sudut pandang kita itu kepada al-abid yang melakukan ibadah, wa laisa ilal ma'bud, bukan kepada yang disembah. Jadi yang jadi tolak ukur kita itu, yang menjadi patokan adalah ibrahnya kepada siapa? Kepada al-fa'il. Wadih? Kepada fa'il, bukan kepada maf'ul. Yang menjadi tolak ukur adalah ini syirik atau bukan adalah perbuatan orang yang melakukannya. Tatkala dilakukan oleh seseorang kepada min dunillah, kepada selain Allah azza wajalla, mau dia malaikat, mau dia nabi atau orang soleh atau orang toleh sekalipun, tetap dikatakan kesyirikan apabila min dunillah. Lihat katanya Syekhuna Abdurrahman, an-nadharu ilal abid la ilal ma'bud. Beliau mengatakan yang namanya sisi tinjauan kita kepada al-abid, kepada yang menyembah, bukan ilal ma'bud, kepada yang bukan kepada yang disembah. Yakni idza sarafa al-abid ibadatahu ila ghairillah fahadha yu'tabaru syirkan bi ghaddin nazari 'anil ladzi abadahu min dunillah. Maknanya yakni apabila seorang ahli ibadah memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, maka ini dianggap sebagai syirik dengan tanpa atau dengan menundukkan pandangan dari zat yang telah dia sembah dari selain Allah azza wajalla. Difahami? Jadi kalau ada seorang abid, ada seorang insan sarafal ibadah ila ghairillah, maka perbuatan tersebut dikatakan syirik. Faham? Bi ghaddin nazar ilal ma'bud, dengan menundukkan pandangan, dengan tanpa kita menoleh kepada ma'budnya. Faham antum sampai sini? Mau ma'budnya apapun itu bukan inti, tapi yang intinya min dunillah. Faham? Sehingga yang menjadi tolak ukur dia syirik atau bukan dinilai kepada sifat yang disembah, tapi yang dinilai adalah selain Allahnya. Faham? Tatkala yang disembah selain Allah, disitulah letak kesyirikan. Hal abada syajaron wa hal abada hajaron wa hal abada malakan wa hal abada nabiyan hal abada salihan au talihan hadza la yunzur ilaihi. Apakah dia menyembah pohon, apakah dia menyembah batu, apakah dia menyembah malaikat, apakah dia menyembah nabi, apakah dia menyembah orang soleh,
ataupun orang toleh, ini tidak ditinjau ke situ, tidak dilihat ke sana. Kenapa? Li'anna syirka billahi huwa ibadatu ghairillah. Karena yang namanya syirik adalah peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fa idza ubida ghairullah faqad asyraka sahibuhu billah. Kalau ternyata ada yang disembah dari selain Allah, maka sungguh orang yang melakukannya telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibratu kama yaqulul ulama, maka ibrah tolak ukurnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bil ma'ani wal haqa'iq la bil asma'i wal madhahir. Jadi tolak ukurnya adalah dengan menilai makna yang terkandung dan dengan menilai hakikat yang ada, bukan menilai cuma nama atau zahirnya saja. Faham antum? Sama seperti ini ikhwan, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama ma'ruf, ya, para ulama menyebutkan kaidah yang seperti ini tadi. Sama seperti salafiyah, ya ikhwan ya. Salafiyah itu dinilai dari bil ma'ani wal haqa'iq, ditinjau dari makna. Apa sih makna salafiyah? Ya, apa makna salafiyah? Ittiba'us salaf as-salih, nisbah ila salaf, ittiba'ul qur'ani was sunnah ala manhajis salafis salih, ala fahmi salaf al-ummah. Itulah salafiyah. Sehingga kalau ada orang yang ternyata dia cuma sekedar bernama dengan nama salafiyah, ada orang yang cuma sekedar bernama dengan nama salafiyah, berpenampilan dengan penampilan salafiyah, berkomunitas dengan komunitas salafiyah, atau mungkin berada di lingkungan salafiyah, namun akidah, keyakinan tidak sesuai dengan keyakinan akidah salafiyah, maka anda dikatakan salafiyah. Faham? Wadih? Seperti itu tadi. Fasyirku billahi huwa da'watu ghairillahi wa huwa sarful ibadati li ghairillah. Yang namanya syirik kepada Allah adalah berdoa kepada selain Allah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sawaun sammau hadza syirka billahi tawassulan au sammauhu tasyaffu'an au sammauhu bi ghairi dzalika fahuwa syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan yang namanya syirik adalah berdoa kepada selain Allah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik kesyirikan ini mereka namai dengan tawassul, atau mereka namai dengan nama tasyaffu', atau mereka namai dengan selain itu, fahuwa syirkun billah, maka yang demikian itu dikatakan syirik kepada Allah. Wa aidan alladzina yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi, demikian juga yang mentahrif, yang melakukan tahrif kalimat, melakukan tahrif ayat-ayat Al-Quran dari mawadhi'ihi, dari makna-maknanya yang benar. Yashrabunal khamra, mereka meminum khamr, wa yusammunaha masyruban ruhiyan, lalu mereka namai dengan nama minuman kesehatan, misalkan minuman rohani, ruhiyan, ya, minuman rohani, misalkan bagus kan, minuman rohani, masyruban ruhiyan, ini minuman rohani, ya. Wa ya'kuluna riba, misalkan mereka makan riba. Wa yusammunahu halalan,
lalu mereka namai dengan nama halal, label halal. Au faidatan masyru'ah, atau riba mereka namai dengan nama keuntungan yang disyariatkan. Faidah itu keuntungan, ya. Apa bahasanya kalau bukan keuntungan sih, bunga, ya, sebut bunga. Selain bunga apa, Kak? Kak Didi, biasa namanya apa selain bunga? Misalkan hasil, ya. Yang lebih parah lagi mungkin hasil syar'i. Nah, itu tadi. Hasil, mereka seringnya gunanya hasil. Misalkan kalau kita ini Pak, hasil deposit itu hasil juga ya. Bagi hasil. Nah, ya, bagi hasil. Keuntungan, hasil atau yang semisalnya. Deposit itu untungan baik ya. Tak ketik rugi. Deposit itu sama ya. Ya. Deposito ya. Itu deposito cuma ada untung kan, tak ketik rugi kan? Nanti kan sama baik, riba juga berarti. Cuman istilahnya saja. Kalau nabung, nitip, dikasih bunga sama mereka. Deposit mereka sebut dengan bagi hasil, ya, kasih keuntungan. Tapi sama saja. Yang namanya akad itu rugi ditanggung bersama, untung ditanggung bersama. Itu namanya mudharabah, ya. Wa yaqa'una fi zina wa yusammunaha sadaqatan, dan mereka terjatuh pada perbuatan zina. Maksudnya apa? Melakukan perbuatan zina. Wa yusammunahu, dan mereka namai zina tadi sedekah, ya. Sedekah itu mahar, ya, artinya sedekah, mahar itu punya banyak makna. Di antaranya sedekah, ya, di antaranya mahar, wa kadzalika yaqauna fit tahazzub. Makanya di dalam hadis apa disebut? Dalam hadis wa mahrul bagi, hulwanul kahin, bayaran upah dari tukang dukun. Wa mahrul bagi, mahar al bagi, ya. Wa yaqauna fil ghulu waz ziyadah wat tajawuz wa yusammunahu ghairatan ala dinillah, dan mereka terjatuh pada perbuatan ghulu serta berlebih-lebihan, dan mereka namai itu sebagai ghairatan ala dinillah. Mereka namai dengan nama istilah ghirah. Wa hadza kulluhu inhiraf, ini semua disebut dengan inhiraf, penyimpangan. Al khamru khamrun, yang namanya khamr ya tetap khamr. Wa in summiyat masyruban ruhiyan, meskipun dinamai dengan nama minuman rohani. Wa zina zina, wa in summiya sadaqatan, ya, zina ya tetap zina meskipun dinamai dengan istilah sedekah. Mungkin maafan, sedekah ini pertemanan ya, pertemanan bahasanya, bukan sedekah atau bukan mahar, tapi pertemanan. Dalnya dipanjang, ya. Sedekah itu namanya pertemanan. Kalau mahar dalam Al-Quran tuh apa contohnya? Disebut dengan sedekah juga. Sodak, gimana ayatnya? Sodak dalam Al-Quran, al-mahru itu istilah lainnya sodak. Ada ayat dalam Al-Quran lafaz sodak? Nggak ada.
Sadaqatikum, bukan sadaqatikum, tapi sadaq. Jadi dalam bab fikih itu mahar, al-mahru au sadaq. Ya. Disebut dengan mahar itu nama lainnya adalah sadaq. Wazina, zina wa in summiya sadaqatan, zina ya tetap disebut dengan zina meskipun dinamai dengan nama sadaq, ya sadaqah, meskipun dinamai dengan nama sadaqah. Wariba, riba wa in summiya faidatan, riba ya tetap riba meskipun dinamai faidatan masyru'ah, hasil yang disyariatkan. Wal ghulu, ghuluwun, yang namanya ghulu tetap disebut ghulu. Wa in summiya ghairatan ala dinillah, meskipun disebut dengan ghirah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tahazzub, tahazzubun, ya tahazzub ya tetap tahazzub. Wa in summiya amalan jama'iyan au ta'awunan masyru'an, meskipun disebut sebagai perbuatan atau aktivitas bersama atau disebut dengan nama lain ta'awun yang disyariatkan. Fal ibra bil ma'ani wal haqa'iq la bil asma'i wal madhahir, sehingga yang namanya tolak ukur patokannya adalah hakikat atau makna yang terkandung tadi, bukan dengan nama atau penampilan zahirnya saja. Wa mimma yadulluna ala anna syirka billahi subhanahu wa ta'ala amun yutlaqu ala jami'i ma yakunu fihi sarful ibadati ila ghairillah. Umumu qawli azza wa jalla wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Dan di antara argumentasi yang menunjukkan kepada kita bahwasannya syirik, ya, adalah umum, mencakup segala sesuatu yang padanya terdapat pemalingan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang namanya syirik tadi umum, mencakup seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu umumu qaulihi azza wa jalla, yaitu keumuman firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ai syirkan syai'an, yaitu syirik, ya, syai'an itu maknanya wa'budullah, ya, wala tusyriku bihi syai'an, wala tusyriku bihi syirkan syai'an. Fa syai'an, jadi takdirnya itu, takdir syai'an ini kira-kira sebagai apa? Murojaah dulu kita. Syai'an sebagai apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an sebagai apa? Sebagai hal dia harus sifat. Hah? Maf'ulun bi? Enggak. Itu Syekh udah nyebutin. Khalifah. Apa? Hah? Maf'ulun bi? Enggak. Tamyiz harus zat.
Kalau antum tidak bisa jawab berarti masih lemah ilmu nahunya. Abdul Razak. Badal bukan juga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan bihi. Sebenarnya maf'ulun bihi-nya itu adalah muta'allaq jar majrur itu dah. Wala tusyriku bihi, maknanya wala tusyriku billah, itu maf'ulun bihi-nya. Janganlah kalian menyekutukan. Siapa yang kalian sekutukan? Ya benar, kurang mikir antum. Wala tusyriku bihi, jangan kalian sekutukan. Siapa yang jangan disekutukan tuh? Masa jangan sekutukan selain Allah? Makanya Ana sering bilang, dilatih. Ya, melatih ilmu itu butuh waktu. Wala tusyriku bihi. Nah, zahirnya itu adalah wala tusyriku billah. Jar majrur itulah kondisinya, ya, mahalnya itu tadi, itulah maf'ulun bihi. Jadi jar majrur, mahal jar majrur itulah maf'ulun bihi-nya tadi. Jadi kalau mau dibilang jar majrur billah, ya, itu maf'ulun bihi fi mahalli nasbin, maf'ulun bihi. Nah, tinggal permasalahan syai'annya ini sebagai apa? Ambilin kitab Mutamimah ana, sini anak kasih tahu. Ini di Mutamimah, kalau di buku ana nih, ya, disebutkan masuk pada pembahasan na'at dia, ya. Ada, kenapa bilang na'at? Antum tidak lihat tadi syirkan syai'an, ya enggak Abdul Razak? Kan sudah ditakdirkan itu tadi, la tusriku billahi syirkan syai'an. Pertanyaan anak, syai'an sebagai apa? Takdirnya itu kan la tusyriku billahi syai'an, disebutkan ai syirkan syai'an, berarti ada mausuf yang dibuang, ada mausuf yang dibuang, lafaz syirkannya. Ai syirkan syai'an, fa syai'an nakiratun fi siyakin nahyi. Syai'an adalah nakirah pada konteks larangan. Wal qa'idah al muqarrara inda ahli ilmi anna nakira fi siyakin nahyi tufidul umum. Suatu kaidah yang muqarrarah, kaidah yang sudah baku di kalangan para ulama, bahwasanya nakiro pada konteks larangan memberikan faedah umum. Fayashmalul asnam wal ahjar wal asjar wal anbiya was salihin wa ghairahum atau wa ghaira dzalik, sehingga mencakup patung, batu, pohon, para nabi, orang-orang soleh. Jelas? Sehingga pada lafaz wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an
Takdirnya wa'budullah wa la tusyriku billahi syirkan syai'an. Difahami? Syirkan sebagai apa? Maf'ul mutlak, syai'annya sebagai na'at. Difahami? Wa aidan qauluhu azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian menyeru seseorang pun bersama Allah azza wajalla. Tapi ini tadi ya ikhwan, yang berkaitan dengan i'rab ini tadi, itu yang zahir yang kita lihat ya. Namun kalau dilihat di i'rabul Quran, ternyata syai'an ini bukan na'at, ya kita rujuk, simpel saja. Ya enggak? Kita rujuk. Kenapa? Karena para ulama yang ahli i'rab ya lebih berilmu dibandingkan kita. Ini kan kita lihat secara zahir. Takdirnya itu tadi, wala tusyriku billahi syirkan syai'an, gitu loh. Faham? Nah, tapi ternyata kalau para ulama ada yang mi'rab lain, syai'an ini ternyata di i'rabnya apa gitu, ya sudah ikutin. Kita enggak punya. Ada i'rabul Quran tapi tipis, satu jilid yang di sini. Yang besar itu yang punya di rumah dokter Fikih. Kalau antum mau lihat, lihat ke rumah dokter Fikih. Dia punya yang besar. Nah, ini heran streamingnya ini. Yang kemarin lancar, sekarang macet-macetan. Kemarin biasa aja, lancar. Wal qaidah al muqarrarah inda ahli ilmi anna nakira fi siyaqin nahyi tufidul umum. Kaidahnya dalam konteks ini tadi, nakira pada konteks larangan memberikan faedah umum, ya, memberikan faedah umum. Fayashmalul asnam, maka mencakup asnam, wal ahjar, wal asjar, wal anbiya, was salihin, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Wa aidan qauluhu azza wa jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan juga firman Allah azza wa jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan, lafaz ahadan nakiratun fi siyaqin nahyi, nakirah pada konteks juga larangan. Fayufidul umum, juga memberikan faedah al-umum. Sawa'an kana malakan aw rasulan aw syajaran aw hajaran, faman ubida min dunillah faqad ittakhidha rabban wa ilahan, kama sammallahu azza wa jalla al-masih wa ummuhu ilahaini min dunillah. Kata beliau, lafaz ahadan itu nakirah pada konteks larangan. Dia memberikan faedah umum. Baik ahadan tersebut adalah malaikat, gitu loh. Sawaun kana, atau sawaun kana ahad malakan, gitu loh. Itu takdirnya. Aw rasulan, itu kana kembali ke ahadan. Maksudnya itu lafaz ahadan itu mencakup malaikat atau rasul atau syajar atau hajar. Faman ubida min dunillah, maka segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, faqad ittakhidha rabban wa ilahan, maka telah dijadikan sebagai rabb dan ilah. Kama samallahu azza wa jalla al-masih wa ummuhu ilahaini min dunillah, sebagaimana Allah azza wa jalla menamai Masih dan putrinya sebagai sesembahan selain Allah azza wa jalla. Limadza? Li'anna an-nasara sarafu lahum al-ibadat min dunillah, karena orang-orang Nasara telah memalingkan ibadat kepada mereka, ya, dari peribadatan sesembahan selain Allah azza wa jalla.
hum laisu ibarah an jamadat. Al-Masih wa ummuhu bukanlah ibarah an jamadat, bukan ibarah dari jamadat. Jamadat itu benda mati. Wa hum ibaratun an basharin, ya. Al-Masih ibunya adalah ibarah an basharin. Wa ma hadza yaqulu Allahu azza wa jalla, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah dulu engkau pernah katakan kepada umat manusia ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa, wahai Isa, apakah dulu pernah engkau katakan kepada umat manusia, jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Falimadza qila lahum ilahain? Kenapa mereka disebut ilahain? Li'anna al-ibadah surifat lahuma min dunillah, karena ibadah dipalingkan kepada mereka berdua dari selain Allah Azza wa Jalla. Famata ma surifatil ibadah ila ghairillahi tabaraka wa ta'ala fahadha huwa haqiqatu syirki billahi. Maka tatkala suatu ibadah dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah hakikat syirik kepada Allah. Jelas. Lihat kata ini kaidah. Famata ma surifatil ibadah ila ghairillahi azza wa jalla, ya, fahadha huwa haqiqatu syirki billah. Maka tatkala suatu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah hakikat syirik kepada Allah. Fa'arafna min hadha, maka kita bisa kenali dari ini, annahu idza qala haula'il quburiyun, kalau kuburiyun mengatakan nahnu na'bud, kita beribadah, au natawajjah ila salihin, atau kita berharap berdoa kepada orang soleh, laisa ila asjarin wa ahjar, mereka mengatakan bukan kepada pohon, bukan juga kepada batu. Ya, kalau ada kuburiyun yang mengatakan kita beribadah, kita berdoa kepada orang-orang soleh, kita mengharap kepada orang-orang soleh, dalam kondisi orang-orang soleh tersebut bukanlah batu, bukan juga pohon, fal jawab annal ladzina kanu fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan yatawajjahu ila anbiya wa ila malaikatin wa ila salihin. Maka jawaban kita bahwasanya dulu orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang tawajjahu ila anbiya, juga berharap berdoa kepada para nabi, wa ila malaika, juga berdoa kepada malaikat, wa ila salihin, juga berdoa kepada orang-orang soleh. Lafaz tawajjaha ya tawajjahu itu bisa antum maknakan berdoa atau mengharap, ya, seperti itu. Qalu, mereka mengatakan nahnu la na'taqidu fihimun naf'a wad-dur. Kaum musyrikin zaman dahulu, ya, mereka mengatakan kami tidak meyakini pada malaikat, para nabi atau orang-orang soleh tadi ada kemanfaatan dan kemudaratan. Tidak kami yakini seperti itu. Awil khalqa awil rizqa awil ihya wal imatah, juga kami tidak meyakini mereka bisa memberi rezeki, menghidupkan, mencipta, mematikan. Tidak diyakini seperti itu. Fal jawabu aidan man kana qablakum kadzalik. Maka jawabannya demikian juga orang-orang sebelum kalian. Maksudnya, ya, yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, kalau kita sudah tahu inti patokannya adalah tatkala suatu ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau suatu ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah dikatakan syirik. Maka kalau ada seandainya kuburiyun yang mereka mengatakan nahnu na'bud, kita beribadah, au natawajjah ila salihin, kita itu berharap berdoa kepada orang soleh, walaisa ila asjar wa ahjar, bukan kepada pohon ataupun batu, bukan, kata mereka. Maka kita katakan annal ladzina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam aidan tawajjahu ila anbiya wa ila malaika wa ila salihin. Kita katakan, Mas, orang-orang yang ada di zaman Nabi dulu juga berharap dan berdoa kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh.
sama seperti sampean yang saat ini juga berharap, berdoa kepada para wali yang sudah meninggal dunia. Qalu, mereka mungkin menyanggah lagi. Siapa qalu di sini? Ai kuburiyun. Kuburiyun mungkin menyanggah. Apa sanggahan kuburiyun? Nahnu la na'taqidu fihi naf'a wad-dur. Kami tidak meyakini wali-wali ini tadi bisa memberikan manfaat dan madarat. Awil khalqa war rizqa wal ihya wal imata. Kami juga tidak meyakini wali-wali ini tadi bisa mencipta, bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan dan mematikan. Itu tidak keyakinan kami. Fal jawab, maka kita jawab juga, aidon man kana qablakum kadzalik. Demikian juga Mas, orang-orang sebelum kalian dari kalangan orang-orang jahiliyah juga mereka tidak meyakini bahwasannya malaikat, para nabi, orang-orang soleh bisa memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ya. Qalu, ya. Mungkin mereka menyanggah lagi. Apa sanggahan mereka? Hadza la yu'tabaru syirkan, bal hadza tawassulun wa tasyaffu'un. Mungkin saja mereka menyanggah, oh ndak gitu Pak Ustad, hadza la yu'tabaru syirkan, ini ndak disebut syirik Pak Ustad, bal hadza tawassulun wa tasyaffu', ini namanya tawassul Pak Ustad. Mosok kami dibilang syirik? Iki tawassul. Fal jawab, maka kita jawabkan kepada dia, bi anna hadza laisa ilaikum. Oh, kalau yang kalian maksudkan tawassul atau tasyaffu', ini bukan dikembalikan kepada kalian Mas, bukan semau kalian. Kenapa? Itu ada ilmu tersendiri dalam babnya. Bal hadza hukmun syar'i. Ini adalah hukum syar'i. Ya. Mata ma wujida intabaqu ala sahibihi. Ya, maka kapanpun tatkala didapati hukum itu tadi, maka nempel, ya, terterapkan pada orang yang melakukannya. Faman abada ghairallah wa sarafal ibadah li ghairihi fa innahu yu'tabaru musyrikan. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Faman abada ghairallah, dia beribadah kepada selain Allah, wa sarafal ibadah ila ghairihi, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, fa innahu yu'tabaru musyrikan, maka dia dianggap musyrik. Difahami? Nah, kadang mereka beralasan dengan alasan yang ketiga. Ini namanya tawassul, tasyaffu'. Oh, enggak semau kalian bisa seperti itu Mas. Ya. Tawassul dan tasyaffu' itu beda ketentuannya. Ada ketentuan tersendiri. Namun kayak kalian lakukan ini lebih tepatnya bukan disebut tawassul atau tasyaffu', tapi ini disebut memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kami enggak sholat kok. Ya memang kalian tidak sholat di sini, katanya. Tapi kalian meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia jawab lagi, saya mintanya kepada Allah. Ya, saya mintanya kepada Allah, bukan mintanya ke kuburan. Iya Mas, saya tahu sampean mintanya kepada Allah, tapi sampean bilang kepada yang kuburan tadi, Mbak, Syekh Fulan, engkau dulu adalah orang yang soleh, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Minta apa bukan itu? Namanya minta. Faham? Itu namanya minta. Kalian minta sampaikan, sama-sama namanya minta. Itu namanya doa. Ya. Wallahu ta'ala. So, mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Naktafi bihadzal qadar.